masih ada belasan semiran rambut. Ada belasan semiran rambut. Kalau apa ya? Intinya tuh begini. Eh, ketika mandi wajib itu kan eh, rukunnya itu hanya dua, niat dan membasahi seluruh tubuh dari atas sampai bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya harus basah itu. Kalau ada bekas semiran rambut, nah itu selama itu basah nggak ada masalah, rambutnya basah gitu ya. Itu kan intinya itu, rambutnya basah. Nggak ada masalah insya Allah. Wallahu a'lam. Karena hadisnya itu ya. Jadi yang tidak dibolehkan itu kalau semirnya warna hitam. Wallahu a'lam. Yang saya pakai saat ini adalah ini Mas Arif. Bukunya kitab karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar. Ya. Fikihnya Imam Syafi'i yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Allahu yarham. Ya. Beliau banyak menulis buku ya, salah satunya ini Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar. Bukunya terdiri dari 3 jilid, aslinya berbahasa Arab dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga 3 jilid. Gitu Mas Arif. Izin tanya, hutang puasa tahun lalu belum dibayar, terus udah datang Ramadan lagi gimana? Ya, ya sekarang kan masih ada kesempatan nih, sampai tanggal 27, tanggal 28 itu sudah Yaumus Syak, tidak boleh berpuasa karena sudah hari ragu, hari yang meragukan, jadi tidak boleh berpuasa. Jadi sampai tanggal 27 itu ada berapa hari kalau memang ada puasanya, ada punya hutang, sudah memadai, besok puasa nggak apa-apa. Ya, kalau juga belum terpenuhi, maka puasanya dilakukan setelah Ramadan ini. Ya, tapi dengan catatan kalau nanti yang melakukan membayarnya di tahun berikutnya, maka membayarnya plus ya, kodok puasa plus 1 mud ya, 1 mud makanan pokok. Wallahu a'lam. Anak rantau, puasa terlewat tahun sebelumnya dan sudah lupa bagaimana. Waduh, yang harus diingat itu, harus berupaya diingat gimana caranya, karena itu hutang kepada Allah. Ya, hutang kepada Allah itu harus dilunasi. Yang menghutangi dianggap lunas, ya udah selesai. Tapi kalau nggak lunas sampai mati, maka akan dibawa nanti sampai akhirat. Itu apalagi hutang kita kepada Allah. Hutang kita kepada Allah, kata Rasulullah, lebih berhak untuk dilunasi. Maka harus cari tahu. Ya, harus cari tahu dulu, ijtihad berapa banyak. Ijtihad dalam berarti bukan ijtihad hukum ya, tapi berusaha mengingat kembali berapa tahun dari sejak tahun kapan. Misalnya dari sejak tahun misalnya 2010 saya tidak puasa, maka dari sejak tahun 2010 itu misalnya nih, saya biasanya setiap Ramadan itu puasa tidak lebih dari 10 hari. Sisanya saya enggak
puasa, maka setiap tahunnya dihitung 20 hari puasa yang tidak dilakukan, ya. Kalau misalnya saya kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 15 hari gitu ya. Maka yang dijadikan pegangan tetap yang 10 hari. Nah, kalau seringnya itu 5 atau 10 gitu ya, maka yang dijadikan pegangan rata-rata 25 kalau 5 puasanya. Ya, hutangnya 25 hari. Nah, hitung saja berapa tahun selama yang yang ditinggalkan itu. Baru kemudian dibayarkan. Tetap wajib diganti, ya, kecuali kita sudah tidak mampu lagi membayarnya. Ya, sudah tidak mampu ya. Sudah tidak mampu itu dalam pengertian nggak boleh sama dokter dari sisi kesehatan membahayakan dan bisa mengancam nyawa, itu baru dianggap tidak mampu. Kalau tidak mampunya itu misalnya, aduh susah banget nahan lapar, susah banget nahan haus gitu. Nah itu tidak dibolehkan, itu bukan alasan syar'i. Ya. Yang namanya juga puasa. Kalau puasa itu kan harus menahan lapar dan dahaga. Begitu ya Mas anak rantau. Wallahu a'lam. Ustadz, kenapa buat wanita muslim ketika haid kalau puasa wajib dikodok, tapi sholat nggak wajib dikodok? Jadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ummu Salamah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, kemudian Aisyah berkata menjawab, kenapa? Ummu Salamah nanya, kenapa pertanyaan yang ini? Kenapa? Kenapa kita diperintahkan untuk mengkodok puasa gitu? Ketika haid, maka Aisyah menjawab, kunna nu'maru biqada'is shaumi la biqada'is shalah. Jadi kita ini memang diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak untuk mengkodok sholat. Ini berkaitan dengan haid ya, bukan untuk kodok-kodok yang lain. Berbeda nih maksudnya. Jadi konteksnya hadis Aisyah ini konteksnya adalah ketika haid, bukan dijadikan sebagai pengganti kodok-kodok yang lain. Kodok puasa sholat yang misalnya ketinggalan atau lupa atau sengaja tidak sholat, ya itu tetap menurut jumhurul ulama wajib dikodok kalau sholat. Tapi berkaitan dengan haid, khusus haid ini memang wanita tidak perlu mengkodok sholatnya, tapi wajib mengkodok puasanya. Ya, berbeda kalau laki-laki atau perempuan yang sengaja tidak sholat misalnya, atau lupa sholat misalnya, maka dia tetap wajib mengkodok sholatnya. Bahkan Rasulullah sholat sunnah saja dikodok, ya, apalagi sholat wajib. Wallahu a'lam.